Kita ke Mas Philip terlebih dahulu karena tadi kemudian mengomentari dari hasil survei salah satunya dari CSI sendiri, Mas Philip. Jadi saya lihat apa yang disampaikan Bang Erigo sama Bang Iqbal itu menurut saya respon yang sudah seharusnya. Dalam arti survei tidak dianggap sebagai sesuatu yang merupakan kata akhir dan menghukum. Terlebih lagi kadang-kadang ada yang kalau dalam posisi dia di bawah dia marah-marah sama lembaga survei. Kalau posisi lagi di atas dia bilang ini survei paling kredibel, ya kan? Itu saya udah lihat lah dari tahun 2004 gitu. Nah, tapi apa yang disampaikan Bang Eriko dan Bang Iqbal itu betul bahwa survei itu menjadi reference point di hari survei dilakukan. Karena itu dari titik itu menuju pemilu, saya yakin pasti Bang Eriko, Bang Iqbal, Bang Maman itu juga memperhatikan survei. Bahwa dia tidak didikte survei itu betul harus begitu. Karena kan jadi bahan pelajaran dilihat dari survei ini di mana titik lemahnya atau di mana dia tertinggal dan lain-lain. Dan memang nggak mungkin survei hari ini nanti ditabrakkan dengan hasilnya bulan Februari karena jaraknya 1,5 bulan. Pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti politisinya kan nggak bekerja, gitu. Nah ini menurut saya yang paling menarik dari pandangan Bang Eriko sama Bang Iqbal itu harusnya begitu, bukan menyalahkan lembaga survei. Gitu. Baik, tidak didikte oleh survei, Bang Maman. Tapi kan posisi Prabowo Gibran memang saat ini ada di posisi atas seperti itu ya. Apakah kemudian masih yakin, optimis ini tidak akan kemudian berubah di hari pencoblosan, apalagi masih ada pemilih yang bimbang sampai ke level 28%, Bang Maman? Begini Mbak, pertama saya harus sampaikan bahwa hasil survei itu kalau dalam konteks kontestasi politik itu sebetulnya alat ukur ataupun alat indikator untuk melakukan evaluasi internal terhadap tim yang kita jalankan sekarang ini. Jadi kalau kami melihatnya survei hari ini, pertama tentunya ya kita senang lah ya, artinya sampai hari ini Pak Prabowo masih direcord oleh beberapa lembaga survei di peringkat pertama. Plus minus angkanya saya pikir itu kita nggak masuk di situ. Tapi yang terpenting bagi kita adalah ada alat ukur yang memang akan kita jadikan basis referensi apakah kerja-kerja tim misalnya di wilayah A, wilayah B, wilayah C itu positif atau masih stagnan atau negatif. Jadi sampai hari ini kita menjadikan survei adalah sebagai alat ukur. Itu satu. Lalu yang kedua, nah dari situ kan kita lihat ya bahwa di situ kan macam-macam tuh, ada misalnya apa sih yang lagi menjadi tren masyarakat, tren publik. Nah itu juga menjadi perhatian kita. Isu-isu apa hari ini memang menjadi keinginan publik segala macam. Jadi kita lebih kepada untuk merecord di situ aja sih Mbak. Jadi tapi kalau itu dijadikan satu-satunya referensi sebagai pembuktian bahwa oh kita menang atau gimana, saya pikir itu nggak sampai ke situ ya. Cuman saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Philip. Memang ada beberapa case tertentu ya. Contoh ya kayak misalnya dulu ya, waktu kami mau menentukan pencapresan, kita mau mendukung Pak Erlangga, hampir semua partai itu menjadikan survei sebagai alat indikator. Tetapi pada saat tiba-tiba misalnya hasil survei itu tidak menguntungkan si salah satu kandidat, sering sekali survei diabaikan, terkesan kayak seakan-akan dipertanyakan subjektivitasnya. Tapi bagi kami, debatable itu biasa, tapi yang terpenting penegasannya adalah bahwa ini adalah alat ukur. Baik, nah kembali ke Mas Philip, mengenai alat ukur itu sendiri. Tapi bagaimana Anda melihat fluktuasi di posisi 2 dan 3 dari hasil survei, kemudian Prabowo Gibran juga ada di posisi 43, 46 seperti itu. Ini apakah akan tetap konsisten atau masih ada faktor lain yang mungkin malah justru kemudian menekan angka perolehan, membuatnya menjadi lebih turun dari angka yang sekarang? Kalau kita lihat hasil survei CSI yang terakhir, memang dalam sisi debat itu ada semacam pengaruh ya. Ada pertanyaan di situ kan, apakah sudah mantap? Itu kira-kira ada hampir 70%. Tetapi ada pertanyaan mengenai kapan Anda akan memastikan. 1 minggu sebelum pemilihan, hari H, atau setelah menonton debat lengkap. Itu ada 30%-an, ya kurang lebih sama sebetulnya yang disampaikan Bang Eriko tadi gitu. Jadi dalam konteks itu memang akan ada fluktuasi. Karena dari sisi voters, dari sisi pemilih kita, memang mereka makin hari pemilih kita ini juga makin memperhatikan loh. Jadi kalau seolah-olah dianggap debat nggak penting, itu menurut saya kesalahan. Karena masyarakat melihat, memang awalnya dia debat ini yang udah yakin tambah yakin. Yang kandidatnya kurang bagus, dia tetap akan bilang, wah dia paling bagus dalam debat gitu. Sehingga, tapi pelan-pelan kita lihat nih,
tadi mungkin yang sampaikan Bang Maman ya atau Bang Iqbal saya lupa. Oke. Itu ada misalnya blunder-blunder gitu-gitu, itu rupanya ada efek-efeknya. Dan ini sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung kita sejak 2004. Ya. Itu udah sering ada blunder-blunder yang menyebabkan penurunan atau orang mendapatkan momentum untuk naik gitu. Nah, Dan ini oke. saya kira yang paling penting yang kita ikuti terus selama Mas Philip, beberapa kita bulan akan terakhir. ulas lebih mendalam nih mengenai debat, dampaknya terhadap elektabilitas, dan apa pengaruh dari blunder. Kita akan ulas tapi usai jeda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.